Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidita Soraya Dewi dari kelas 12 IPS 3, absen 21. Saya di sini akan menjelaskan topik tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Iptek. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru, yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Saat ini, iptek telah berkembang sangat pesat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan berbagai macam teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas dalam kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya iptek itu sendiri, sehingga menimbulkan pengaruh di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ideologi. Dalam sila pertama, terkadang iptek khususnya dunia maya menjadi akses untuk menyebarkan doktrin sesat di mana mengajak para penggunanya atau pembacanya untuk mengikuti ajaran sesat sehingga dapat mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Dalam sila kedua, seseorang dapat saling menghujat satu sama lain melalui media yang diciptakan melalui teknologi informasi. Dalam sila ketiga, mengundang hal-hal yang berbau sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dalam sila keempat, tidak dapat menjamin masyarakat dapat berpendapat sebagaimana mestinya. Sila kelima, belum semua warga Indonesia merasakan kemajuan iptek antara warga kota maupun warga pelosok, sehingga terjadi ketimpangan di dalamnya. Yang kedua adalah bidang politik. Dampak negatif iptek di bidang politik, yaitu yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. Yang kelima, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan untuk dampak positif iptek di bidang politik diantaranya adalah: yang pertama, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang keempat, adanya peranan besar dalam pengembangan pemerintahan. Yang kelima dan yang terakhir, dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bidang ekonomi. Dampak positif di bidang ekonomi. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Juga semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Perusahaan juga dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Perusahaan juga tidak perlu membuka cabang distribusi. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Harga barang juga lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce.
Itu dia dampak-dampak positifnya. Lalu apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama adalah terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual-beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika secara harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tapi tak diterima. Itulah dia dalam bidang ekonomi. Yang keempat, dalam bidang sosial budaya. Dampak positifnya dalam bidang sosial budaya yaitu yang pertama, munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan untuk dampak negatif sosial budaya di bidang politik diantaranya ialah sebagai berikut. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme, yaitu gaya hidup yang konsumtif, dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebaliknya. Bidang keamanan. Dampak positif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, peningkatan akurasi dan kendala teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Pemerolehan personel militer yang mumpuni yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan yang efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi. Contohnya internet. Lalu, dampak negatif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka dan melakukan kejahatan. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun mencari pengikut. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau yang disebut Weapon of Mass Destruction or WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah contoh materi-materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kalian. Apabila salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.